Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di acara Epic Bible Talk. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi seru banget, yang lagi dialami oleh seluruh umat manusia di muka bumi, di mana kita saat ini sedang berhadapan dengan yang namanya ketidakpastian. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas gimana sih caranya kita dealing sama ketidakpastian itu, tapi dari kacamatanya Tuhan. Nah, hari ini diskusi kita akan dimoderatori oleh seorang anak muda yang sangat brilian. Dia bekerja di salah satu startup keuangan juga yang cukup terkenal di Indonesia, Finansialku. Brother kita Hikari akan memoderatori diskusi kita malam hari ini. So, gue pengen ajak kita semua untuk sama-sama aktif, karena ini namanya diskusi Alkitab, jadi sifatnya adalah dua arah. Jadi Hikari tidak akan berkhotbah di sini, Hikari hanya akan memoderatori diskusi kita malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang punya opini, yang punya pertanyaan, atau bahkan pernyataan, silakan. Feel free untuk bisa diutarakan di dalam forum diskusi kita malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membuka di dalam doa. Saya mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan di tengah kesibukan yang mungkin masing-masing dari kami harus jalani. Kami masih punya kesempatan untuk berkumpul di dalam satu ruangan Zoom ini Tuhan, untuk sama-sama belajar lebih lagi Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami malam hari ini Tuhan, itu semua boleh mengubahkan hidup kami, agar kami bisa menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Pimpin diskusi Alkitab kami malam hari ini, supaya diskusi ini Tuhan bisa semakin memuliakan nama-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nampaknya semakin rame yang masuk ke dalam ruangan ini. Gua pengen welcome buat teman-teman yang baru datang. Selamat datang di acara Epic Bible Talk malam hari ini. Sangat bersyukur kita bisa punya kesempatan untuk berkumpul lagi di satu platform Zoom ini untuk sama-sama membicarakan kebaikan Tuhan. Nah, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, ke susunan acara berikutnya, gue mau bacakan sedikit rules yang gue rasa teman-teman juga udah cukup familiar. Jadi, sekali lagi gue katakan ini adalah diskusi. Jadi buat kalian yang ingin bertanya ataupun berpendapat, silahkan kalian gunakan feature raise hand yang ada di menu bar partisipan yang ada di bawah kalian. Atau kalian juga bisa langsung ngomong aja di chat yang ada di menu bar bawah di layar komputer kalian. Jadi sekali lagi ini diskusi, jadi gue harap kita semua boleh berpartisipasi dengan aktif supaya kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita menuju ke susunan berikutnya, kita mau perkenalan diri dulu, karena kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita boleh saling memperkenalkan diri dulu, tapi tentunya nggak semua orang akan memperkenalkan dirinya karena keterbatasan durasi. Mungkin saya akan memulai perkenalan diri saya dengan diri saya sendiri. Gue Julio, saat ini kesibukan gue sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta, dan bekerja sebagai seorang marketing dan business development di perusahaan tersebut. Berikutnya mungkin saya mengundang pembicara kita malam hari ini untuk bisa memperkenalkan dirinya. Silakan Pak Hikari. Oke, selamat malam semuanya teman-teman, brother sister yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Hikari. Sekarang stay-nya di Jakarta, bekerja tadi sudah dijelaskan sama Julio, di startup company bidang finansial di finansialku.com sebagai business development. Oke. Terima kasih Hikari. Untuk berikutnya mungkin mau meminta brother kita, sahabat kita yang pertama kali join di acara Epic malam hari ini. Saya mau minta Mr. Chris untuk boleh memperkenalkan dirinya. Silakan Mr. Chris. Sorry, Chris siapa ya? Chris Steven. Oh, berarti saya. Iya. Ya, nama saya Christopher. Saya juga pekerja juga. Saya kerja jadi karyawan swasta. Dan saya kerja di bagian supply chain sih. Paling itu aja. Thank you Chris, selamat datang di acara kita malam hari ini. Thank you. Semoga bisa enjoy diskusi Alkitabnya. Pada kesempatan berikutnya, ingin juga meminta brother kita, Jodut.
untuk memperkenalkan dirinya. Jodut, silakan Jodut. Selamat malam, Dibuka teman-teman. dong videonya, dibuka dong. Siap. Oke, siap. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Joshua. Sekarang kesibukan saya bekerja sebagai barber di Kelapa Gading. Sekian Siap. dan terima kasih. Terima kasih Jodut. Jadi teman-teman buat yang mau potong rambut bisa langsung hubungi Joshua alias Jodut. Dia lebih akrab dipanggil Jodut. Jadi boleh hubungi dia pemotong rambut profesional. Dijamin ganteng sama cantik lah kalau potong rambut di dia. Bukan begitu Pak Jodut? Betul sekali Bung Julio. Betul sekali. Nanti saya dapat komisi, jangan lupa. Dapat 10%. Siap. Oke, dari tadi kayaknya brother terus nih yang memperkenalkan dirinya. Kalau gitu, untuk berikutnya mau meminta Vivian, boleh memperkenalkan dirinya, Vivian? Halo semua, nama saya Vivian. Saya sekarang jaga toko kopi. Dan customer-nya belum datang-datang. Ini kayak Julio mana? Ya, sekian dari saya. Oke, thank you Vivian untuk perkenalan dirinya. Jadi guys, Vivian ini sebenarnya coffee shop owner. Dia hanya merendah aja jaga toko. Dia punya coffee shop di daerah Tomang namanya Amba Coffee Shop. Jadi teman-teman yang berdomisili di sekitaran Jakarta Barat boleh juga main-main ke tempatnya dia. Tapi tentunya setelah PSBB berakhir. Karena PSBB gini nggak bisa main ke sana. Begitu. Tapi boleh order online. Bukan begitu Vivian? Ya. Betul. Baik, jangan lupa komisinya buat saya lagi. Kopi miring ya. Kopi miring. Oke, thank you Vivian. Oke, untuk berikutnya mau minta tolong sister kita juga yang baru pertama kali join di acara kita malam hari ini, saudari kita Angel Priscilla untuk memperkenalkan dirinya. Boleh Angel? Halo semuanya. Halo. Ya, aku start video deh. Halo. Sorry banget ini mau. Nama aku Angel. Aku sekarang kerjanya di daerah mana ya? Harmoni kalau nggak salah. Di PNS sih. Oh, PNS. Wow, abdi negara nih, luar biasa. Iya, abdi negara. Luar biasa. Welcome Angel. Semoga bisa enjoy Bible Talk kita malam hari ini. Iya. Terima kasih. Berikutnya mau meminta mana nih? Pak Musa boleh memperkenalkan dirinya, Pak Musa, yang lagi liburan di Bali. Sementara kita di Jakarta nggak bisa kemana-mana, dia senang-senang di Bali. Ya, nama saya Musa Erik. Posisi sekarang lagi di Bali, stay di Jakarta. Terima kasih, Bro Julio. Kesibukannya apa, Pak Erik? Apa? Kesibukannya apa? Liburan ini. Lagi liburan. Iya. Di Alkes sama pertanian. Alkes dan pertanian ya. Pertaniannya apa tuh, Rik? Buah-buahan. Oh, buah-buahan. Oke. Jadi buat teman-teman yang butuh rapid test, butuh Alkes, boleh silakan Pak Erik. Rapid test ya. Oke. Silakan menghubungi Bapak Erik. Mungkin juga ada yang pengen kerjasama, silakan. Nanti setelah Epic Talk ini boleh saling bertukaran kontak number. Untuk berikutnya ini ada request nih dari Mr. Dedi. Mr. Tim boleh memperkenalkan dirinya, Mr. Tim? Habis ini Mr. Dedi. Hey guys, senang bisa ketemu teman-teman baru, teman-teman yang brothers sisters yang udah sering ketemu. Nama gue Timothy, panggilannya Tim. I'm a banker, I'm a mortgage banker. Jadi kalau ada yang perlu beli rumah, KPR, I can help you guys. Kayaknya sama Elki ya. Oke, thank you Tim. Thank you. Nah, ini Tim bekerja di sektor yang lagi tough juga nih sekarang ya, perbankan ya Tim ya. Jadi tulang punggung yang bisa menentukan apakah roda ekonomi negara kita bisa tetap berjalan baik atau tidak. Berat sekali tugas Pak Tim. Oke, thank you Tim untuk perkenalan dirinya. Berikutnya sahabat, langsung tutup video dia. Sahabat Anda Mr. Dedi boleh memperkenalkan dirinya? Halo, nama gue Dedi. Gue dari Ministry
Pusat Setiabudi. Kerjanya sekarang lagi jualan aksesoris interior. Welcome, Dedi. Thank you udah join Epic kita malam hari ini. Jadi, Dedi ini bergerak di bidang desain interior ya, Det ya? Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru beli rumah, baru beli apartemen, butuh desain interior, boleh menghubungi Mr. Dedi. Boleh berkenalan juga dengan beliau. Oke, berikutnya mau minta tolong Ibu CEO. Boleh memperkenalkan dirinya, Ibu CEO Novi. Oke, malam semuanya. Nama gue Novi. Mungkin Julio terlalu tinggi manggil gue CEO ya. Apa? Gue lagi bangkrut sekarang. Gue kerjanya jualan kertas sih. Itu aja guys. Thank you. Jualan kertas. Biasanya kalau yang merendah-merendah gini guys, yang ngeri guys. Jadi Novi ini punya percetakan. Jadi buat teman-teman yang juga mau butuh jasa printing atau desain atau mau cetak. Silakan guys. Gue menerima banget. Dapat harga miring guys. Ya. Bukan miring lagi, terbalik Jo. Terbalik lagi begini. Oh, terbalik ya. Iya, siap. Thank you, Nov. Yo. Oke, ini yang terakhir nih. Mau minta tolong nabi yang lain nih, Nabi Jeremia. Bro Jere, boleh memperkenalkan dirinya, Bro Jere? Terima kasih, Bapak Julio. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeremy. Pekerjaan sekarang lagi di bidang perhotelan. Saya finance controller. Thank you. Thank you, Jere. Nah, ini salah satu sektor usaha yang paling terpukul juga ya. Perhotelan ya, Jere. Semangat, bro. Semangat. Yes. Semangat. Oke, ini ada request nih. Ada yang minta Raymond Christopher untuk memperkenalkan dirinya. Silakan, bro. Raymond. Oke, nampaknya Bro Raymond tidak mendengar atau dia sedang tidak berada di tempat. Kalau gitu, yang request-nya aja memperkenalkan dirinya. Silakan Pak Kevin Moses. Ya ampun. Ya. Oke. Malam semua, nama saya Moses. Saya saat ini bekerja sebagai dokter ya, tapi lagi jualan daging juga. Ya, silakan yang butuh daging saikoro, daging banyak, silakan hubungi saya. Oke, itu aja. Thank you. Oke, luar biasa memang Pak Moses ini. Selain dokter, doi juga jualan daging, guys. Jadi kan ini lagi PSBB nih, susah beli makan, boleh langsung pesen dagingnya ke Pak Moses. 25% untuk Anda, Bapak Julio. Ya mohon maaf, gue jadi jualan mulu deh tadi. Oke guys, kayaknya perkenalannya cukup sampai di situ dulu karena keterbatasan durasi, tapi gue percaya setelah acara ini kita juga bisa saling fellowship, bisa saling bertukar nomor bahkan untuk kita bisa melanjutkan percakapan kita atau saling kenalan kita di lain waktu. Nah, sesaat lagi kita akan masuk ke main course kita, ke diskusi Alkitab kita hari ini, yang akan dibawakan oleh Pak Hikari. Tapi sebelum itu, gue pengen kita semua mempersiapkan hati kita melalui sebuah pujian yang akan ditampilkan sesaat lagi. Selamat memuji Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. To the heavens, Jesus, be the center. It's all about, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Be the center of it all. Be the center of it all. Amin. Oke, thank you buat song ministry dan musik ministry kita yang sudah membantu kita untuk bisa senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dari tempat kita masing-masing. Dan sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mari saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa.
Selamat malam Tuhan, sangat bersyukur Tuhan di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali Tuhan di tengah kesibukan kita masing-masing, dari tempat kami masing-masing juga Tuhan untuk kembali kita bisa berdiskusi Tuhan tentang firman-Mu Tuhan, tentang apa yang kita bisa putuskan Tuhan. Dan hari ini saya pribadi juga akan membantu untuk menjadi moderator Tuhan di dalam diskusi Alkitab ini Tuhan. Pimpin sehingga diskusi Alkitab kita pada malam hari ini Tuhan bisa berjalan sesuai kehendak-Mu dan kita kita selesai dari diskusi Alkitab ini, kita bisa punya keputusan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, nah jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Julio juga, jadi kita sifatnya adalah diskusi. Jadi saya akan bantu untuk menjadi moderator di diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya akan banyak bertanya juga, banyak membagikan ayat. Nanti teman-teman apabila ada pertanyaan atau mau sharing, tinggal gunakan fitur raise hand atau ketik chat di kolom chat atau pendapat di kolom chat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dealing with uncertainty. Jadi gimana kita bisa deal atau bisa lepas menyelesaikan atau terbebas dari ketidakpastian itu sendiri atau menuntaskan. Pokoknya banyak banget pengertian dari judul kita pada malam hari ini. Nah, boleh dibantu next. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya kepada teman-teman semua dari sister yang hadir pada malam hari ini. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa sih itu uncertainty atau ketidakpastian? Dan boleh sebutkan satu contohnya menurut teman-teman. Oke. Mungkin dibantu sama Julio juga untuk mute dan unmute-nya. Ya, untuk teman-teman yang mau menjawab, silakan langsung raise hand atau langsung chat atau bisa langsung buka mikrofonnya saja. Buka mikrofon ya, boleh. Ada yang mau sharing? Silakan. Menurut teman-teman apa sih itu ketidakpastian dan contohnya ketidakpastian itu seperti apa? Oke, biasanya suka ditunjuk kali ya. Gua deh. Nah, ada. Siapa dulu nih? Silakan Joshua. Oke, Joshua. Ketidakpastian itu hal yang kita nggak bisa kontrol ya. Maksudnya itu di luar dari kendali kita sih. Itu ketidakpastian. Terus satu contohnya mungkin kondisi ekonomi kali ya. Kondisi ekonomi kondisi ekonomi, baik itu kondisi ekonomi secara ya negara sekarang kan juga lagi nggak jelas ya, secara karena COVID ini bisa jadi juga kondisi ekonomi kita masing-masing gitu. Itu ya kedepannya kondisi pekerjaan, kondisi keuangan lah gitu. Itu sih. Thank you. Thank you, Joshua. Jadi menurut Joshua ketidakpastian itu ya sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Salah satunya adalah kondisi ekonomi baik negara maupun pribadi. Oke, nah ini ada di kolom chat dari Vivian, dari Ibu Amba Coffee. Tidak pasti, nggak ada yang tahu hasilnya. Contoh, berapa lama kita hidup. Wow, dalam sekali. Oke, ada lagi? Ya, agak dalam dan agak serem ya. Iya, agak ngeri nih bicara berapa lama kita hidup. Lama kita hidup. Ya, ada lagi brother sister. Oh, ada Kevin Moses yang mau menjawab. Silakan. Ya, terima kasih. Uncertainty ya. Itu menurut saya yang saat ini relate ya, itu adalah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi ini sih. Ya mungkin kalau kayak kita tahu gitu pandemi ini akan berakhir segera, mungkin dalam waktu dekat sekitar 1 bulan atau beberapa bulan, itu kayak mungkin akan bikin kita jadi lebih, gue pribadi ya tentunya sebagai tenaga medis tuh lebih less worry atau maksudnya less stressful gitu ya, karena apa ya, nggak tahu ini sampai kapan dan belum jelas juga kan vaksin dan lain-lainnya.
Jadi menurut gue ketidakpastian itu adalah sesuatu yang sesuatu yang tidak pasti. Ketidakpastian itu adalah sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang belum jelas ya definisinya, atau belum jelas deadline-nya. Pokoknya sesuatu yang belum bisa kita tentukan lah gitu. Dan itu menurut gue buat manusia itu bikin gak enak sih, karena manusia itu sukanya kepastian. Ya nggak, Bro Yoris? Kenapa nih di-mention Bro Yoris? Yoris sudah meninggalkan tempat ini. Udah meninggalkan ya? Oke. Ya. Thank you. Oke, thank you Brother Moses. Jadi ini dari sudut pandang dokter juga membahas pandemi. Jadi kita nggak tahu ini kapan berakhirnya kapan. Terakhir kan kita diprediksi akan melandai, justru jadinya ada PSBB tahap kedua, dan baru saja berita hari ini diperpanjang juga. Dan ini ada di kolom chat juga nih yang menarik. Dari Bro Sandi, ketidakpastian cuaca. Oke, betul sekali. Ini cuaca alam, cuaca hati, atau bagaimana ya? Terus ada dari Bella. Kita nggak bisa pastiin kalau kita sehat selalu. Oke. Nah, ini ada juga nih. Mungkin Maria tadi kayaknya ada ngechat gitu deh. Ngechat personal nih. Mau diungkapkan Maria atau gimana? Oke. Sepertinya tidak juga. Oke, thank you buat semua. Ini ada Diva juga, ketidakpastian tentang pasangan hidup. Wah, ini mulai dalam lagi nih. Jadi kita nggak tahu juga ya pasangan. Untuk kita yang single, ini ada curhat juga ketidakpastian tentang pasangan hidup. Oke, thank you semua untuk yang memberikan pendapat tentang ketidakpastian. Jadi ya betul banget, namanya ada ketidakpastian. Jadi benar-benar nggak pasti. Dan contohnya tuh pasti banyak banget juga, beragam. Banyak sekali contoh-contoh ketidakpastian yang pasti kita temukan hampir di semua aspek kehidupan. Boleh dibantu next. Nah, ini saya coba ambil 2 contoh definisi tentang ketidakpastian atau uncertainty. Nah, ini satu dari Cambridge Dictionary. Jadi di sini dituliskan a situation in which something is not known or something that is not known or certain. Jadi sama kayak yang jelasin tadi sama Moses. Jadi situasi di mana sesuatu itu tidak diketahui atau sesuatu itu tidak diketahui dan tidak pasti. Jadi kayak dari definisinya aja kayak agak bingung, sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang tidak diketahui dan tidak pasti. Nah, ini terus contoh definisi yang kedua, saya ambil dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Ini kesukaan kita biasanya kalau mencari sebuah arti. Nah, di sini dituliskan, sebutan yang digunakan dengan berbagai cara di sejumlah bidang termasuk filosofi, fisika, statistika, ekonomi, keuangan, asuransi, psikologi, sosiologi, teknik, ilmu pengetahuan, dan informasi. Jadi kayak dari definisinya aja sudah kelihatan bahwa ketidakpastian itu terjadi hampir di semua bidang. Dan di sini ada ketulisan lagi, ketidakpastian berlaku pada perkiraan masa depan hingga pengukuran fisik yang sudah ada atau yang belum diketahui. Jadi hal-hal yang sudah ada pun masih ada ketidakpastian. Terus hal-hal yang belum ada, yang belum diketahui sama sekali, sama juga ketidakpastian. Ini menarik sekali. Lanjut, boleh next. Nah, ini saya ambil beberapa contoh. Yang pertama, ketidakpastian di pengukuran dan alam. Jadi, kebetulan saya jadi dari background fisika juga. Jadi, kalau di ilmu fisika itu ada namanya teknik pengukuran. Nah, di fisika itu, teknik pengukuran itu ada cara menghitung ketidakpastian. Itu namanya delta X. Jadi delta X itu kita hitung dari berapa banyak jumlah pengukuran yang kita lakukan, terus kita berapa kali percobaan, itu ada rumusnya. Nanti teman-teman kalau mau coba mendalami ketidakpastian fisika, silakan dicari rumusnya atau diterapkan. Ini contohnya kalau misalnya kita mengukur sesuatu, terus satuannya itu paling kecil 1 mm. Tapi ternyata kayak ada selisihan kecil yang garisnya itu kita nggak tahu, itu namanya ketidakpastian. Jadi kayak kita menganggap itu 1,001, 1,002 itu kalau di fisika. Nah, terus kalau di alam tadi yang Sandi juga sharing. Jadi
Kayak sekarang Ingup pengendalian banjir di Jakarta dipercepat karena perubahan cuaca. Jadi kita lagi pandemi, tiba-tiba hujan. Bahkan kemarin kayak ada siaga 1 dari Bogor juga. Lanjut. Oke, nah selanjutnya ketidakpastian bisnis, karir, dan pekerjaan. Nah ini ada 2 contoh berita yang saya ambil. Jadi ingatkan pemerintah, ekonom, resesi berpotensi picu gelombang PHK. Nah jadi kemarin kan sempat ada berita dari Ibu Sri Mulyani juga, dan dari Maret waktu diberlakukan PSBB pun gelombang PHK itu mulai terjadi dan berdampak juga kepada mungkin beberapa orang juga yang kita kenal. Yang kedua, nah ini ketidakpastian yang mungkin positif juga. Jadi omset bisnis waralaba diperkirakan naik pada kuartal 3. Nah ini diperkirakan, jadi kayak sesuatu yang tidak pasti lagi. Lanjut. Oke, nah ini tadi nih ada yang chat juga di kolom chat. Ketidakpastian hubungan dan kesehatan. Bayangkan, mungkin kita baca juga berita selama seminggu terakhir, Menteri Agama aja yaitu Bapak Fahrul Razi kena positif corona. Jadi maupun setinggi apapun jabatannya, ya bisa kena kasus positif corona. Jadi kayak bukan berarti orang yang punya jabatan yang tinggi terlindungi itu bisa nggak kena COVID-19. Terus yang kedua, ini saya tiba-tiba tadi baca juga pandemi COVID-19 picu lonjakan kasus perceraian di Cirebon. Jadi kayak pandemi pun berpengaruh kepada hubungan seseorang. Jadi ini kasusnya ini perceraian. Kalau tadi di kolom chat kan belum tahu statusnya seperti apa, ya, khususnya yang masih single, termasuk saya. Lanjut. Dan yang terakhir, contoh yang saya ambil, ketidakpastian ekonomi dan keuangan. Nah, beberapa hari yang lalu, yang tadi saya jelaskan juga, bahkan Ibu Menteri Keuangan kita memprediksi bahwa, sudah dipastikan bahwa Republik Indonesia atau negara kita akan mengalami resesi. Ini menjadi topik yang sangat hangat juga, dan beberapa waktu yang lalu, brother kita juga ada yang di sini, brother Immanuel sudah membawakan PDA tentang resesi ini. Terus untuk kita teman-teman yang sangat suka berinvestasi. Nah ini saham bank jatuh, IHSG bisa merosot ke level 4.800-an. Jadi untuk teman-teman yang bekerja dan sangat terpengaruh dengan pasar modal, itu terdampak sekali. Dan tadi ada juga teman-teman yang bekerja di bidang bank juga, itu benar-benar terpengaruh. Dan ada brother kita juga, Jere, yang kerja di perhotelan, itu salah satu industri-industri yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini. Dan itu semua terjadi bahkan selama 7 bulan terakhir ini, selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Oke, next. Nah, ini saya mau tanyakan kembali, setelah kita melihat semua yang tadi, ada ketidakpastian di fisika, terus keuangan, terus ekonomi, hubungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman semua, brother sister yang ada di sini, apa sih yang menyebabkan ketidakpastian tersebut? Mungkin boleh dibantu, Julio. Ya, atau teman-teman yang mau sharing. Sekali lagi, untuk teman-teman yang mau memberikan jawaban, silakan langsung menggunakan feature raise hand, atau langsung chat, atau langsung buka mikrofon kalian saja. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Hikari? Oke, sesuatu yang baru kali ya, ketidaktahuan. Nih, ada respon dari Joshua, kan? Oke, ketidaktahuan. Menarik. Ada lagi? Ada jadi lagi? Ya benar, kita nggak tahu karena baru. Kayak virus COVID-19 kan itu baru, apakah dari virus yang bermutasi kah atau dari hewan, kita tidak tahu. Lanjut. Oke, nah ini ada pecinta alam, carbon ethics. Ini brother kita Immanuel ya. Ya, mungkin El boleh elaborasi lebih dalam lagi, kira-kira faktor alam yang kayak gimana yang menyebabkan ketidakpastian. Oke. Kita butuh dari sudut pandang lingkungan nih, pecinta lingkungan. Menurut gue sih faktor alam tuh yang faktor paling banyak bikin yang ketidakpastian ya. Karena kenapa? Karena alam kan nggak bisa diprediksi, walaupun
banyak banyak ilmuwan yang bisa memprediksi segala macam, tapi balik lagi itu kan kuasanya Tuhan ya. Jadi faktor alam itu yang bikin mungkin sedikit banyak impact ke kehidupan manusia ya, baik itu ekonomi, terus juga lifestyle, mungkin juga ke kesehatan juga sih. Jadi menurut gue faktor alam tuh cukup besar sih mempengaruhi ketidakpastian dalam hidup manusia. Thank you, Hikari. Wow, luar biasa ya. Faktor alam. Next, ini ada di kolom komentar juga nih. Faktor kebijakan pemerintah, Kanovi. Ini menarik nih. Gimana tuh kebijakan pemerintah? Boleh Kanovi dijelaskan kenapa dengan kebijakan pemerintah? Ya mungkin kalau secara simpelnya kegiatan PSBB kali ya. Maksudnya kayak peraturan PSBB gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya kayak kemarin, wah udah kelar nih, ternyata masih lanjut, dan itu kan jadi ngaruhnya ke semua kegiatan ya, apapun ya. Baik itu yang mau ngadain nikahan kan, yang lagi stres nih yang bulan Oktober. Dan kayak bisnis apapun ya, mau ngambil keputusan pun, kita jadi kayak bingung gitu loh. Aduh, nanti kalau begini ternyata peraturan kayak gini. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, wow. Jadi itu berpengaruh juga untuk pengambilan keputusannya dari Kanovi juga dalam berbisnis dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang saya baca juga menarik dari brother kita Jamsan. Katanya ketidakpastian tidak selalu sesuatu yang harus dihindari atau bersifat negatif. Oke, boleh brother Jamsan? Halo, Kar. Oke. Boleh bro dijelaskan pendapatnya? Iya, soalnya menurut gue ya, pribadi itu ketidakpastian itu kayak kata Bro Jere sih, itu adalah suatu hal yang pasti gitu kan. Jadi mungkin itu jadi ruang untuk pivot juga lah. Terus untuk kita yang memang masih bekerja, apalagi di startup, gue juga kebetulan di startup distribusi, nah itu juga terdampak pastinya. Cuma mungkin itu jadi wadah gitu loh untuk kita bisa pivot gitu kan. Mungkin ya itu saatnya kita untuk berpikir kreatif sih, jalan mana yang bisa kita lalui gitu kan. Karena ini wisdomnya ini ya, dunia ya, maksudnya kalau dalam bisnis kan pasti ya CFA aja misalnya kayak finance nih, training 6 bulan CFA, tapi di ujung training juga akan dibilang itu akan sesuai juga dengan market gitu loh. Terus di market kita tahu juga ada first major gitu kan. Jadi ketidakpastian itu udah pasti sih sebenarnya. Cuman gimana kita menghandle itu aja gitu loh. Dan kalau misalnya industri kreatif, justru kreatif itu muncul ketika semuanya tidak pasti gitu loh. Gitu sih kalau dari gua. Oke, menarik ya dari sudut pandangnya Bro Jamsan. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapat tentang ketidakpastian ini, apa sih yang menyebabkan menurut teman-teman? Oke, saya coba lihat di chat ini ramai sekali ternyata. Banyak nih yang berpendapat kan. Banyak ya, banyak berpendapat. Ketidakpastian pengingat manusia terbatas. Oke, ini ada menurut Bro Sandi nih menarik. Ketidakpastian salah satu bentuk cara Tuhan membentuk karakter. Mungkin boleh dijelaskan Bro Sandi. Oke, Kari. Ya, thank you semuanya melengkapi pendapat teman-teman aja sih. Kadang kita berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, dari sini kan kita berharap nih, 6 bulan gue mau ini, 3 bulan gue mau ini. Tapi ketika nggak terjadi ya, itu dia. Kita mau ngambil sisi positifnya untuk kita jauh lebih maju, berkembang, atau bergelut di area itu yang artinya kita itu nggak bisa untuk moving on dari tempat itu gitu kan. Nah, udah jelas ketidakpastian yang nggak pasti, benar kata brother sister yang lain. Cuman bagaimana kita untuk berkembang atau berpikir kreatif untuk keluar dari area itu. Nah, mungkin secara murid ya ini salah satu cara kita untuk bergantung hidup kepada Tuhan. Ya, ada juga di Bible kan disebutkan kita berencana, tapi sedetik, semenit, sehari, seminggu ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu sih, bro. Oke, jadi menurut Sandi ketidakpastian itu terjadi sebagai salah satu cara untuk bisa membentuk karakter kita ya. Oke, ada lagi
perubahan bisa jadi salah. Oke, ini Timothy, saya baca perubahan bisa jadi salah satu penyebab ketidakpastian. Oke, Bro Tim. Hai Kar, Hai. kalau menurut gue biasanya ketidakpastian salah satu bisa jadi penyebabnya adalah perubahan. Bisa perubahan kepemimpinan, perubahan keputusan, perubahan cuaca hati juga bisa merubah di ketidakpastian. Gitu sih. Oke, ada perubahan cuaca hati ya. Nah, menarik sekali pendapat dari brother sister. Jadi ketidakpastian itu bisa sangat luas. Tadi di awal kita bahas bahwa hampir semua bidang itu ada ketidakpastian. Dan penyebabnya pun tadi brother sister sudah sharing juga, banyak sekali penyebabnya. Mulai dari faktor alam, faktor dari orangnya juga, terus faktor kebijakan, atau faktor-faktor perubahan atau bahkan ya ketidakpastian tadi itu di-sharing juga bahwa adalah hal yang pasti ada, karena itu bisa jadi salah satu cara untuk kita bertumbuh ya atau kreatif. Nah, boleh dibantu next. Nah, saya mengambil contoh dari sudut pandang ekonomi, terutama ini sangat hangat sekali kita di bulan September, jadi ini adalah kuartal 3, bahkan Bu Sri Mulyani tadi saya angkat beritanya, sudah mendeklarasikan bahwa Indonesia sudah pasti masuk ke resesi. Nah, ini saya ambil beberapa contoh yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dari sebuah negara atau bahkan secara global. Nah, yang pertama yaitu sentimen dari perang dagang global. Jadi mungkin saat ini untuk teman-teman yang suka baca berita ekonomi, ada perang dagang antara Amerika dan China juga. Dari segi teknologi, akuisisi, atau saling menyalahkan siapa penyebab dari pandemi COVID. Terus yang kedua, kondisi politik dan reformasi struktural. Nah, ini tadi jawaban yang serupa dengan jawaban dari pendapat Kanovi dan tim. Jadi setiap ada perubahan struktural kebijakan itu bisa membuat ketidakpastian. Terus yang ketiga, nah ini tadi ada juga yang sharing dari supply dan demand side. Jadi apa aja yang diperlukan dari pengadaannya, dari orang yang akan menerima barang tersebut, ketersediaan barangnya, itu sangat mempengaruhi suatu ketidakpastian. Misalkan contoh, IHSG menurun karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi di pasar, terutama yang ada di Indonesia. Nah, yang keempat, ini yang sekarang kita sangat rasakan, ada konflik regional dan pandemi. Nah, konflik regional ini seperti apa? Kalau di Indonesia mungkin nggak ada, tapi di beberapa negara di Asia Timur itu masih ada konflik-konflik yang sifatnya regional dan itu mempengaruhi juga ekonomi negara mereka. Dan ini pandemi, hal yang paling dirasakan dari bulan Januari sampai saat ini, bahkan beberapa negara sudah mengalami resesi, beberapa negara sudah menyatakan maraknya PHK dan lain sebagainya. Dan semua ketidakpastian ini masih banyak lagi alasannya, banyak sekali sudut pandang yang bisa menjadi alasan atau penyebab dari ketidakpastian ekonomi. Lanjut. Oke. Nah, berarti kalau misalkan semua bidang itu ada ketidakpastian, berarti saya bisa ambil kalimat seperti ini atau kesimpulan singkat seperti ini. So, we are living in uncertain world. Jadi, ya berarti kita hidup dong dengan dunia yang tidak pasti. Mau masalah hubungan tidak pasti, masalah ekonomi ternyata juga tidak pasti. Nah, gimana dong, brother, sister, kalau misalkan kita hidup di dunia yang tidak pasti seperti ini. Next. Oke. Supaya kita tidak terlalu lama membahas ketidakpastian dan bingung gimana cara hidup di dunia yang tidak pasti ini, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dan sekali lagi kita berdiskusi. Nah, saya mau mengambil dari kitab Yeremia. Jadi di Yeremia ini ada 52 pasal, ya kebetulan saya sempat juga saat teduh dari kitab Yeremia, dan
saya ambil ini kesimpulan atau outline yang sudah dibuat oleh sebuah penelitian dari ada Nabi Yeremia di sini. Nah, jadi di kitab Yeremia ini di pasal 1-nya itu memperkenalkan Yeremia dan tugasnya dia akan menjadi sebagai pelayan atau nabi. Bahkan dia ditunjuk sebelum dia dilahirkan, dia sudah ditunjuk untuk menjadi seorang nabi. Dan di pasal 2 sampai di pasal 25 itu ada deklarasi secara langsung atau penyampaian Nabi Yeremia bahwa Yehuda dan Yerusalem itu akan menerima penghakiman karena mereka sudah melanggar perintah Allah dan melakukan dosa. Nah, lanjut setelah itu, tapi Tuhan kasih juga nih deklarasi bahwa mereka akan direstorasi atau dipulihkan dari hukuman-hukuman itu. Nah, lanjut lagi di kitab Yeremia, semua ternyata nubuat-nubuat yang dinubuatkan oleh Yeremia dari Tuhan itu terjadi atas Yehuda dan Yerusalem. Dan bahkan ada deklarasi untuk memberikan hukuman-hukuman kepada bangsa yang sudah menindas Yehuda atau umat pilihan Allah. Dan yang terakhir, ternyata semua hal yang dinubuatkan Tuhan melalui Yeremia itu terjadi. Walaupun nanti kita baca lebih dalam. Next. Itu saya coba kasih outline-nya. Nah, saya boleh minta bantuan 2 orang, boleh, untuk membaca. Pertama dari Yeremia 4 ayat 5 sampai 7. Mau nah? Oke, ada Dwi. Silakan Dwi. Dan Depi. Double D. Iya, perceraian. Ada enggak? Oke, boleh Dwi? Iya, Yeremia 4 ayat 5 sampai 7. Begini firman Tuhan, deklarasi penghukuman. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Siaga yang besar singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oke, thank you Bro Dwi. Nah, jadi di sini deklarasi pertama bahwa bangsa Yehuda akan menerima hukuman akibat mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dari Tuhan. Jadi sudah diberitahu dari awal bahwa mereka akan menerima hukuman dari bangsa yang datang dari utara. Lanjut, tadi ada sister kita Debbie di Yeremia 33 ayat 14 sampai 17. Deklarasi restorasi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Amin. Thank you, Sister Debbie. Nah, jadi yang kedua, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan pun memberikan suatu deklarasi atau nubuat tentang bangsa Israel atau kaum dari Yehuda ini sendiri itu akan dipulihkan karena mau menjaga keturunan atau tunas dari Daud. Oke, lanjut. Next, saya butuh 2 orang lagi. Gue deh. Ya, silakan. Yeremia 43 ayat 1 sampai 3.
Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan, Allah mereka yang disuruh Tuhan, Allah mereka, disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkata Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah, serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Oke, thank you Bro Joshua. Nah, jadi di sini orang-orang di Yehuda atau beberapa orang segerombolan yang dipimpin oleh Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea, mereka berusaha menghindar dari tadi deklarasi yang udah dikasih tahu bahwa mereka akan dihukum oleh bangsa dari utara. Jadi mereka mau mencoba untuk kabur dari penghukuman itu, atau mereka nggak mau jatuh ke dalam pembuangan ke Babel. Lanjut, satu lagi, ada yang bisa bantu untuk membaca? Oke. Mungkin minta tolong Bro. Ini ada yang open mic. Oh, ada yang open mic. Silakan. Vivian. Yeremia 44 ayat 11-12. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu. Yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar. Mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan. Dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Ayat yang ini di Yeremia 44, jadi tadi semua orang-orang yang berusaha untuk kabur dari ketetapan yang sudah dibuat Tuhan atau nubuat yang sudah disampaikan oleh Yeremia, mereka mendapatkan hukuman, yaitu ya di sana mereka akan habis mati di tanah Mesir, rebah karena pedang atau mati karena kelaparan, bahkan bisa ada yang mati karena pedang, kutuk, aib, dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi kita bisa lihat bahwa di dalam kitab Yeremia ini, Tuhan pertama sudah menetapkan bahwa bangsa Yehuda ya, atau orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka akan mendapatkan penghukuman karena mereka sudah berbuat dosa. Nah, kemudian, tapi Tuhan punya rencana bahwa akan ada restorasi, karena Tuhan pun ingin tetap menjaga tunas Daud. Nah, tapi di ayat ini, di ayat 43, Yeremia 43 ayat 1-3, ternyata ada juga nih orang-orang yang dia mau kabur dari ketetapan yang sudah dibuat sama Tuhan, berusaha menghindar. Mereka mau menghindar ke Mesir supaya lepas dari pembuangan Babel. Dan yang selanjutnya di Yeremia 44, ternyata Tuhan pun sudah memberikan peringatan, bahkan nubuat untuk orang yang pergi ke Mesir akan mendapatkan hukuman juga. Jadi kayak bisa kita lihat Tuhan sudah menentukan, tapi ada saja orang-orang yang berusaha untuk menghindar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Next. Dan lanjut. Oke. Nah, kalau kita baca dari pasal 1 sampai 52, akhir cerita dari kitab Yeremia ini, jadi ujung-ujungnya Yeremia atau Jeremia, dia bekerja selama 40 tahun untuk memperingatkan umat Allah. Jadi bayangkan, dia bekerja selama 40 tahun, melakukan hal yang sama, yang tadi memperingatkan bahwa mereka akan dihukum, terus tetap ngasih tahu juga bahwa Tuhan akan menjaga mereka, akan mendatangkan penyelamat dari tunas Daud, terus memperingatkan mereka juga untuk jangan kabur dari pembuangan ini, karena bakalan ada penghukuman yang lain. Dan bayangkan Yeremia
selama 40 tahun itu berganti 5 generasi raja, dari Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Raja Sedekia. Dan akhirnya di akhir masa hidup Yeremia, dia juga sempat melihat kenyataan bahwa nubuat itu terjadi. Dan pada akhirnya Raja Nebukadnezar, Raja Babel, berhasil merebut Yerusalem serta mengambil bait Allah. Dan bahkan seluruh orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda pada saat itu diambil dan dibawa ke Babel. Nah, next pertanyaan saya. Apakah yang kita bisa belajar tadi dari sequence atau perjalanan dari umat Yehuda selama pemerintahan atau selama Nabi Yeremia 40 tahun dengan konsisten tentang kehakiman itu, tentang penyelamatan itu, dan nubuat tentang orang-orang yang akan dihukum juga pada saat mereka lari dari ketetapan Allah. Ada yang boleh sharing? Yang bernama Yeremia, sebagai pemilik nama Yeremia. Ada Pak Jere? Ya Pak. Boleh itu Yeremia, silakan Pak Yeremia. Ada. Halo. Tes. Ya, Brosis, ada yang mau menjawab pertanyaan berikut? Kira-kira apa nih yang kita bisa belajar dari kitab Yeremia yang tadi Hikari sudah kupas ya dengan sangat detail, dan umat Allah pada saat itu? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Pak Jere sepertinya melarikan diri, Pak Jere. Oke. Ya, sekali lagi ada yang mau mencoba untuk berpendapat? Kira-kira apa sih yang kita belajar dari kitab Yeremia dan umat Allah dalam situasi yang tadi Hikari sudah kupas satu persatu ya? Gue deh. Oke, silakan El. Ini kalau pendapat gue ya, jadi apa sih lumrah banget ya buat manusia pada zaman itu, mungkin zaman sekarang juga, siapa sih orang yang mau masuk ke penjajahan ya, yang pasti kayak udah tahu di sana tuh bakal disiksa, bakal dibunuh. Tapi kalau lihat konteksnya bangsa Israel ya, dia kan orang-orang yang pegang janjinya Tuhan ya. Yang kalau gue sendiri pelajari sih, kalau relate ke zaman sekarang ya, di masa ketidakpastian ini, gue mencoba untuk pegang janjinya Tuhan, terus belajar untuk banyak bersyukur, no complain, gak banyak komplain, dengan ketidakpastian, dengan yang mungkin banyak hal-hal yang tadinya mungkin enak, gara-gara masa-masa yang sulit, jadi nggak enak. Tapi kalau yang gue yang gue belajar dan gue coba terapin sih, banyak-banyak bersyukur aja ya, karena di luar sana mungkin juga banyak yang lebih nggak beruntung dari kita ya. Jadi yang gue pelajari dari kitab Yeremia dan umat Allah pada saat itu adalah belajar untuk pegang janjinya Tuhan, terus banyak bersyukur sih. Dari gue itu, Hik. Hikari, sorry, suaranya nggak ada, Kar. Ya, thank you El, udah kasih pendapatnya. Jadi menarik banget tadi El bilang bahwa di Yeremia ini sendiri itu banyak, di buku Yeremia itu ada bicara tentang janji Tuhan buat umat manusia, dan menurut El sendiri yang kita bisa belajar dari situ adalah bagaimana kita memegang janji Tuhan yang udah pasti nggak akan berubah gitu loh sampai kapanpun. Begitu ya El ya? Thank you El. Yap, benar. Kembali lagi ke Pak Hikari. Ya. Oke, cek suara gue udah masuk. Sudah. Oke, sorry. Sepertinya ada pergantian mikrofon.
Oke, thank you buat Brother L. Ada lagi yang mau sharing apa yang mereka teman-teman bisa lihat dari perjalanan Yeremia bersama umat Allah pada saat itu? Gue deh. Tadi gue dipanggil ya? Ya. Gue AFK tadi, sorry. Ya, siap. Kalau dari gue sih, pribadi yang gue pelajarin dari kitab Yeremia, dari buku Yeremia adalah bagaimana dia bisa konsisten ya. Ketika dia mendoakan bangsa Israel, gitu segala macam. Ya, buat gue sih, gue belajar untuk konsisten ngelakuin apa yang gue lakuin, yang gue anggap benar ya, gitu. Tapi itu terus sesuai dengan koridornya firman Tuhan. Selebihnya itu gue surrender ke Tuhan sih. Maksudnya kan, kita tahu ya ini udah umum sih, do the best, God do the rest, gitu. Ya, gue percaya ketika gue melakukan suatu hal yang benar, dan gue menyerahkan semuanya ke Tuhan, lu ada yang pernah bilang gini, lu lakuin semuanya buat Tuhan, Tuhan nggak bakalan bikin lu malu gitu. Jadi ya gue percaya itu aja sih. Kalau emang gue ngelakuin hal yang benar, gue lakuin dengan the best gitu, dan gue lakuin itu, gue serahkan ke Tuhan, ya gue percaya Tuhan kasih yang terbaik. Even itu pun ujung-ujungnya ternyata yang gue kerjain ternyata gagal. Nah, gue yakin ada satu quote yang gue senang banget sih. Rejection is God protection gitu. Jadi ketika memang pun sampai akhirnya lu ngelakuin sesuatu dan ternyata itu gagal, ya gue percaya itu juga masih ada dalam koridor perlindungan Tuhan gitu. Thank you. Oh, wow. Luar biasa sekali dari kita Yeremia. Sesuai dengan namanya ya, sangat berjuang seperti Nabi Yeremia pada saat itu, berjuang 40 tahun memimpin. Suaranya agak kresek-kresek. Oh ya? Boleh tolong. Oh, sorry. Ini. Wait. Ya. Jadi menarik banget ya tadi. Asik banget tuh quote-nya dari Jere. Rejection is God's protection ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami penolakan, bisa jadi. Jadi kalau ditolak, Jul. Lu kenapa? Oke, dihubungkan. Oh, jadi buat Julio ya, Kojer. Mohon maaf, kenapa gua? Oke, suara gua udah masuk. Yes, silakan. Oke. Nah, jadi thank you buat Kojer. Seperti namanya ya, sama seperti Yeremia yang berjuang 40 tahun mengabarkan untuk memberitahu bangsa Yehuda untuk bisa bertobat. Oke, thank you untuk El dan Bro Jerry. Ada lagi? Rejection is a God protection. Oke, baik. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, oke, boleh next. Next. Oke, cek. Suara saya masuk aman ya? Masuk. Oke. Nah, tadi kan kita sempat lihat sama-sama kitab Yeremia itu sendiri. Dan oke. Kita bisa lihat sama-sama di kitab Yeremia itu terlihat sekali bahwa selama 40 tahun Yeremia berjuang untuk memberitahu bangsa Yehuda atau kaum Yehuda untuk bertobat. Tetapi at the end, ternyata mereka nggak bertobat dan ujungnya tetap harus mengalami yang namanya pembuangan ke Babel. Nah, tapi ada pasal yang sangat menarik. Ternyata Tuhan tuh sudah menyiapkan atau sudah menyediakan rancangan kalau misalkan bangsa atau kaum Yehuda pada saat itu mau ikut perintah Tuhan. Mungkin ini saya akan bantu bacakan dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi sudah ditetapkan 70 tahun. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Tuhan udah memperhatikan dan menepati janji kepada kaum Israel kalau misalkan sudah genap 70 tahun. Terus di ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Lanjut, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Tuhan mau untuk kita semua atau di sini kaum Israel, umat pilihan Allah itu bisa mencari dan menemukan Tuhan dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Next. Nah, apa yang sebenarnya kita bisa belajar dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 ini? Oke. Nah, ini ada nih langsung di chat. Bro Armando, mungkin boleh sharing. Ya, langsung buka mic-nya, Sob. Langsung dari Sorong. Langsung dari Sorong. Ya, rancangannya udah pasti itu mah. Kalau menurut saya kan. Jadi ya tadi kan topiknya kan ketidakpastian dan sebenarnya kan di dunia ini kan nggak ada yang pasti sebenarnya gitu kan. Jadi yang pasti itu pasti kemarin gitu. Besok itu udah nggak pasti gitu. Tapi dengan kita lihat tadi yang dibacain Bro Hikari tadi terkait rancangan itu kan ceritanya itu kan kayak kita kan hidup ini kan pasti punya rancangan gitu kan. Dan rancangan kita ini kan pastinya bisa jadi itu pasti sebuah ketidakpastian gitu. Jadi dengan pandangan saya tentang ayat ini itu sudah mematahkan ketidakpastian dunia gitu, bahwa rancangan Tuhan itu udah pasti gitu loh. Gitu doang sih. Wow, luar biasa. Thank you Bro Armando. Jadi ya ketidakpastian itu dipatahkan dengan rancangan yang sudah disediakan sama Tuhan. Oke, kita dukung Armando untuk Sorong 2021. Lanjut, ini ada raise hand Kak Novi. Oke, thank you. Gue mau komentarin yang ini ya, tentang pasal ini ya. Kayak gue inget banget sih ya, maksudnya kayak kita selalu pengen lihat rancangan Tuhan itu damai sejahtera ya. Kayaknya kita tuh seneng banget ngeliatnya, gila ya Tuhan baik banget ya. Udah rancangin sedemikiannya buat bangsa Yehuda saat itu gitu loh. Kayak habis dibuang akan dibalikin. Tapi kadang fokus kita cuma ngeliat rancangannya doang gitu loh. Kita pengennya indah-indah gitu loh. Tapi dibilang, kan Tuhan bilang dia punya syarat gitu loh. Apabila gitu loh. Kayak kalian tuh cari aku dengan sepenuh hati gitu. Jadi kayak dibilang, ya gue selalu percaya ya, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tapi apakah maksudnya kayak kita udah cari Tuhan dengan sepenuh hati belum? Atau kita kayak cuma pengen rancangannya doang indah, tapi nyari Tuhannya kayak ya udahlah tarsok gitu kan, kayak baca firman aja kayak aduh bergumul ya, aku sibuk atau apa gitu loh. Jadi kayak kalau gue sih, gue ngelihatnya Tuhan juga sebenarnya punya syarat gitu loh. Rancangannya memang damai, sejahtera kalau kita mau ikut Tuhan. Tapi kalau kita mau punya rancangan sendiri, ya nggak tahu ujungnya kemana gitu sih. Thank you. Wow, thank you. Ini sudut pandang baru lagi buat tambahan untuk kita semua. Jadi kita jangan sampai fokus ke yang damai sejahteranya aja atau rancangan yang indah-indahnya, tapi lupa syarat-syaratnya yang tadi untuk mau cari Tuhan dengan segenap hati. Bahkan kalau tadi bangsa Israel, ya syaratnya mereka harus mau siap dihukum selama 70 tahun. Oke, thank you Kanovi, luar biasa. Ada lagi? Ya, Bro Sis, silakan dibuka ruang diskusi sebesar-besarnya jika ada yang ingin memberikan pendapat. Oke. Ada yang ingin memberikan pendapat mungkin, lagi? Yang punya nama Nabi juga, Nabi Musa Erik. Siap. Silakan Pak Musa Erik. Ya. Oke. Ya, menurut saya sih kalau di dalam Tuhan sih itu pasti ada kepastian.
Tapi nggak semua kita itu mengerti atau mempelajari firman Tuhan untuk berjalan sesuai kehendaknya. Betul yang dikatakan tadi, hanya ingin damai sejahtera, sukacita, kelembutan, tapi ada jalan, suatu proses untuk mencapai sesuatu yang indah, pasti ada bayar harga. Nah itu kan Tuhan Yesus di dalam Kristus kan ada kepastian. Dia kok bisa pasti keselamatan dengan harga dibayar di kayu salib, pengorbanan. Tapi ending-endingnya keselamatan dunia dia beri menebus dosa kita. Ya, dalam firman itu pasti. Tuhan pasti, tapi nikmatilah perjalanan proses, tapi percaya ujung-ujungnya pasti demi kebaikan kita semua. Wow, thank you. Jadi dari Bro Musa, cek. Oke, dari Bro Musa tadi kita perlu lihat lagi prosesnya. Jadi rancangannya Tuhan pasti. Cuma bagaimana prosesnya kita mau belajar, mau dibentuk, mau cari tahu. Nah itu jangan sampai kita lupa tentang prosesnya itu. Betul. Thank you. Bersyukur dalam prosesnya juga. Oke, luar biasa Bro. Ini tadi jawaban dari Bro Armando, terus Hanovi, dan Bro Musa. Ini ada di slide saya selanjutnya. Thank you. Oke, kita lanjut. Next. Nah, jadi seperti tadi yang sudah di-sharingkan oleh teman-teman dan brother sister, jadi Tuhan tuh sebenarnya sudah memperhatikan kita dan Tuhan akan menepati janjinya. Dan Tuhan pun sudah menyediakan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Nah, cuma jangan lupa tadi syaratnya atau prosesnya, kita perlu mencari dan menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Lanjut, next. Oke, ada yang mau baca dari Filipi 4 ayat 6-7? Boleh satu orang dibantu, Bro Julio? Ya, silakan. Brother, sister, ada yang mau membacakan ayatnya untuk kita? Baca ya? Saya dong. Ya, silakan. Silakan, siapa tadi? Maaf. Jadi aku aja ya. Oke, Bella. Silakan, Bel. Doa, permohonan, ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, thank you sister kita Bella. Nah, jadi di sini pun tadi udah di-sharing juga sama brother dan sister kita bahwa ya kita nggak perlu khawatir tentang apapun itu. Jadi kita pun perlu menyatakan apa yang kita inginkan dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi rasa khawatir kita itu ya kita nggak usah entertain. Yang kita perlukan adalah terus berdoa, terus menyatakan permohonan kita dengan ucapan syukur. Next. Oke, nah jadi bagaimana cara untuk kita bisa deal dengan ketidakpastian itu sendiri? Jadi yang pertama tadi dari sister kita sudah sharing juga semua dan kita sudah lihat sendiri bahwa Tuhan pun sudah menyediakannya dengan syarat bahwa kita percaya dulu nih, kita perlu percaya dulu kepada Tuhan. Dan percaya ini segenap hati. Jadi segenap itu 100%. Jadi nggak bisa 99,99% atau tadi di slide awal saya nggak bisa ada delta X-nya atau ketidakpastian pengukurannya. Harus 100%. Dan yang kedua, kita perlu menyerahkan semua yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan, dan apapun itu dengan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kadang kita bisa lupa juga nih untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kita sedang berada di suatu ketidakpastian. Padahal ya Tuhan tadi sudah punya rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh pengharapan untuk kita dengan satu syarat, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan kita bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan.
Oke, next sebelum saya menutup diskusi Alkitab kita pada hari ini, atau nanti ada yang mau bertanya dan berdiskusi, saya mau bagikan satu quotes menarik. Ini saya nggak tahu juga penulisnya siapa, jadi ini menarik sekali tadi saya baca. Jadi when uncertainty keeps you up at night, jadi saat ketidakpastian itu membuat kita berjaga-jaga atau susah tidur pada saat malam, then close your eyes and think of something that is certain. Jadi kita tutup mata dan berpikir sesuatu yang pasti. Nah, apa itu? Kasihnya Tuhan. Oke, itu aja dari saya. Next, thank you untuk semua yang sudah membantu, sudah sharing juga, dan sudah membacakan ayat-ayat. Oke, sekian dan terima kasih. Wow, thank you Hikari sekali lagi untuk membantu kita berdiskusi firman Tuhan malam hari ini. Teman-teman, kita kasih tepuk tangan virtualnya dong buat brother kita Hikari yang udah siapin materinya. Buat gue secara pribadi bagus banget, sangat tertata, sangat terstruktur, dan ini sangat relevan banget sama kondisi yang kita alamin hari ini. Kayak yang gue bilang di awal tadi, seluruh dunia itu sedang berhadapan sama yang namanya ketidakpastian. Dan hari ini kita diingetin lagi bahwa kita kan ngaku diri kita percaya sama Tuhan. Gitu kan. Dan Tuhan itu di buku Yeremia dia pernah bilang bahwa dia merencanakan rancangan damai sejahtera buat kita gitu loh. Dan janjinya Tuhan itu ya dan amin. Dia nggak pernah ingkar sama janjinya. Nah hari ini kalau kita ngaku kita percaya Tuhan dan kita melihat apa yang Tuhan janjikan di buku Yeremia itu, apakah hari ini kita masih galau dalam menghadapi ketidakpastian ini atau kita punya mindset yang benar kayak yang tadi Jamsan juga sempat kasih komen yang bagus banget menurut gue. Justru di saat-saat seperti ini kita bisa cracking values kita, cracking new opportunities gitu loh. Di saat orang-orang mungkin galau dengan ketidakpastian, kita sebagai anak-anak muda yang mengaku percaya Tuhan, kita berani stand up, nggak membuat gebrakan-gebrakan, nggak cuma di dunia sekuler, tapi gebrakan-gebrakan di mana kita juga bisa membawa orang itu dekat sama Tuhan. Karena hari ini sebenarnya kan peace itu tuh jadi kebutuhan yang paling hakiki ya buat manusia ya. Dan peace itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak terukur. Dan kita gue suka pernah ada quote yang bilang kita hanya bisa fulfill peace yang nggak terukur itu kalau kita minta itu ke Tuhan yang punya sumber daya tidak terbatas gitu loh. Kita nggak bisa berharap kita akan dapetin peace dengan bergantung sama materi misalnya. Karena materi pada akhirnya akan habis. Kayak misalnya pandemi seperti ini terjadi lagi gitu ya. Bisa jadi perusahaan kita bangkrut, amit-amit gitu ya. Bisa jadi pekerjaan kita juga hilang. Dan kita kalau mengandalkan rasa aman kita ke materi yang kita miliki, kita akan kehilangan rasa aman itu ketika kita tidak memiliki materi itu. Tapi ketika kita bergantung sama Tuhan, niscaya kita akan terus merasa secure dan merasa aman. Sekali lagi thank you banget Hikari. Kasih applause lagi dong guys buat Hikari. Tepuk tangan virtualnya. Ya kan? Nah, mungkin teman-teman ada yang mau kasih feedback atau kasih pertanyaan terkait apa yang tadi Hikari udah sharing ke kita semua dan bantu untuk kita juga membedah kitab Yeremia lebih dalam lagi. Silakan, brother sister, kalau ada yang mau berpendapat atau bertanya. Aku deh, Jul, boleh? Silakan, Maria. Aku mau ucapin terima kasih ya buat Hikari untuk materinya hari ini. Dan baru pertama kali ini aku sadar di Filipi tadi, itu Tuhan bilang kita harus menyatakannya dalam ucapan syukur ya gitu. Terus aku mencoba untuk memikirkan skenario terburuk. Misalnya kayak ada suatu project gitu, atau tender misalnya, aku udah kepengen banget. Mungkin itu udah kayak last resort-nya aku. Terus ibarat kata nunggunya udah berbulan-bulan, udah pakai nangis, udah semuanya. Terus ternyata nggak dapet gitu kan. It's easy for me kayak oh ya nyatain ucapan syukur, tapi aku jadi diingetin lagi gitu. Tuhan tuh nggak butuh ucapan syukur yang peres, cuman sekedar puji Tuhan, makasih Tuhan gitu. Tapi attitude hati aku bener-bener harus ibarat kata nih kalaupun aku nangis, aku harus bilang Tuhan makasih ya, aku nggak dapet proyeknya gitu. Kayak gitu, karena Tuhan kan nggak mau ya hati aku setengah-setengah gitu, atau attitude aku tuh fake gitu loh. Jadi aku baru disadarin banget nih, hari ini banget barusan kayak dalam keadaan apapun emang harus bersyukur dan itu harus dari hati. Terus ketika keadaannya juga nggak enak, doanya harus pakai ucapan syukur gitu. Baru damai sejahteranya turun gitu. Kalau misalnya doanya
kayak masih nggak terima gitu, kayak Tuhan kok gini sih, kok gini. I mean it's okay, God can take our anger in a sense that ya itu manusia bisa gitu ya, Tuhan aku sebenarnya nggak terima, tapi bisa nggak cepet balikin hati feeling lagi ke Tuhan makasih ya, misalnya Tuhan makasih ya gagal, Tuhan makasih ya nggak dapet project ini, Tuhan makasih ya bla 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 gitu kan. Yang tadi Bro Jeremy bilang ya, penolakan itu God's rejection is God protection. Kalau aku bilangnya rejection is not a rejection tapi redirection gitu. Jadi itu sih. So thank you banget Hikari dan effortnya. Thank you once again. Amin. Thank you Mar buat feedback-nya. Semangat. Menarik ya. Rejection is redirection. Redirection. Biasa. Bukan one direction ya. Bukan. Redirection. Iya. Thank you once again Maria. Ada lagi brother sister yang pengen kasih feedback? Silakan, ruang diskusi dibuka selebar-lebarnya buat kalian yang ingin memberikan pendapat atau bertanya terkait materi yang tadi disampaikan. Mungkin ada yang belum jelas atau misalnya ada punya pendapat lain, silakan. Mungkin buat teman-teman yang baru datang, yang baru join, silakan kalau kalian juga ingin berpendapat, please feel free. Kita semua di sini sama-sama belajar, kita semua di sini sama-sama saling menguatkan. Silakan, guys. Gua deh. Siap. Ini nih. Wih, Mas Friki nih, Mas Friki. Silakan, Mas. Mau say thank you juga buat Bapak yang mulia Hikari. Videonya salah satu. Fotonya dibuka dong. Lagi di jalan nih. Baru aja. Ya, mau kasih ini sih feedback aja. Mau say thank you buat Pak Hikari yang udah membawakan lesson mengenai ketidakpastian. Terus juga thank you banget sih buat teman-teman tadi yang sharing. Ada si Musa, terus ada bro dari L juga. Thank you juga bro Jerry yang ngasih pandangan. Thank you juga buat kakak Maria ya, kakak Maria yang terkasihi ini. Thank you juga buat contoh-contohnya Pak Julio, Pak Jamsan. Sangat luar biasa sekali. Kalau gue sih belajar banget ya hari ini tuh cuman kayak gue jadi teringat aja gitu loh di firman Tuhan. Dia bilang, there is nothing new under the sun gitu loh. Dan kalau ketidakpastian kita lihat dalam skup durasi waktu sempit, mungkin dia jadinya tidak pasti gitu loh. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya kita lihat dari kepastiannya Tuhan, itu cuma masalah waktunya aja gitu loh. Gimana caranya kita menjaga hati kita, gimana kita menjaga pikiran kita, dan benar-benar berserah dan surrender kepada Tuhan. Sama seperti tadi contohnya, mau itu keadaan buruk kek, keadaan itu baik kek, tetap nggak sih kita bisa memuliakan dan benar-benar bisa mengerti gitu loh kepastian yang Tuhan maksudkan itu. Dan agree banget sih dibilang bahwa semuanya itu masalah prosesnya aja, proses dan waktu. Itu sih yang gue pelajarin buat malam hari ini. Thank you. Mantap. Thank you Hikari. Hikari kan jadi salah kan gue. Kok jadi salah ya? Terlalu awesome gitu kalau Friki itu. Jadi agak salah-salah gitu. Thank you Ki untuk sharingnya. Oke, ini ada request nih. Ada request brother kita L minta siapa tadi L? Siapa? Kacau. Okay. Ini ada nih Angel udah standby nih, udah open kamera. udah tinggal open mic. Siapa? Angel mau feedback? Oke. Apa ya feedbacknya? Nggak tahu sih. Kayak yang aku dapat hari ini benar-benar kayak agak mirip sama nggak tahu kenapa kayak pas gitu sama kayak saat teduh aku hari ini juga sih. Yang pas terakhir dibilangnya when uncertain things keep us awake at night, think about something certain like God's love gitu. Itu apa ya? Itu kayak reminded me sama hal yang tadi pagi aku baca itu tuh kayak biasanya kan kayak nggak tahu gimana sih caranya untuk nggak worry sama keadaan dunia ini.
sebenarnya aku juga agak worry banget sih sama keadaan-keadaan yang sekarang, meskipun sebenarnya aku juga PNS ya, jadi kayaknya nggak ada yang harus ditakuti harusnya ya. Cuman yang aku juga aku cukup sulit, tapi mungkin tetap ya nggak tahu kenapa anxiety sama itu kayak terus pas dibilangnya think about something certain, itu bener sih, kayak cara ketika kita worry itu kan kita fokus sama sesuatu yang nggak certain. Gimana caranya untuk meditate on God's love, itu berarti kita fokus sama something yang certain, kayak the same strength yang kita the same energy yang kita keluarin untuk fokus sama hal itu, the same time yang kita keluarin untuk fokus dan worry untuk hal yang belum pasti terjadi, itu juga the same time yang harusnya sebenarnya bisa kita ganti untuk hal-hal yang aku network bandwidth-nya low sih, kayaknya bakal ini ya. Oke kok. Oke. Kayak the same time, the same energy yang sebenarnya kita miss. Sebenarnya waktu kita worry itu, kita bisa loh sebenarnya untuk think tentang kayak, ih gila gue udah dapat makan, gue udah dapat hal-hal yang baik gitu, yang dimana kita bisa bersyukur, tapi malahan kita habiskan waktu spend time, like mungkin juga kadang aku kayak nggak bisa tidur di malam hari, gimana ya besok, gimana ya HSG membara nih, gimana, kayak ternyata the same time yang sebenarnya gue juga bisa bersyukur gitu, kayak gitu. Jadi kayak yang tadi Kak closing dari Kak Hikari itu benar-benar kayak sebuah apa ya, it reminded me, kayak bener sih, kayak kayak kita ngalihin dari uncertain ke yang certain. Jadi kita bisa fokus untuk expressing our gratitude gitu. Amin. Thank you juga buat Kak Hikari dan teman-teman semuanya. Amin. Thank you Angel untuk feedback-nya. Oke. Next mungkin mau minta tolong brother kita yang baru join juga malam hari ini, Bro Yodi Martin. Boleh Bro sharing kira-kira apa yang Bro Yodi Martin dapat dari diskusi Alkitab kita malam hari ini? Oke. Sepertinya Coaches mau sharing. Mr. Chris. Silakan Mr. Chris. Mr. Chris Steven. Ada. Oke. Silakan Coaches. Skip. Ya. Yang lain mungkin kita batasin 2 orang terakhir ya guys, berhubung durasi juga sudah mau habis. Jadi saya batasin 2 orang terakhir yang kira-kira mau ngasih feedback. Apa sih yang kalian belajar atau keputusan apa nih yang kalian mau ambil setelah kalian terlibat dalam diskusi Alkitab kita malam hari ini? Boleh? Ada yang mau sharing? Ya, silakan San. Ya, thank you ya. Thank you Hikari, thank you semua. Thank you Maria. Maria kasih apa tadi ya? Feedback itu mengingatkan gue kembali sih, dulu ada seseorang mengingatkan kita sangat susah untuk menerima kekurangan gitu kan. Nah, kadang kita mengikut Tuhan itu benar juga kata jadi mampukah gue bersyukur dalam keadaan susah sekalipun. Nah, kebetulan gue di-remind lagi sih, sebulan gue bilang sama Tuhan, apapun yang Tuhan berikan aku tetap bersyukur. Tapi nggak semudah mulut yang kita bicarakan, mulut mengeluarkan kata-kata gitu. Kita nggak tahu terjadi ke depan, resesi sudah di depan mata, 6.000 ya semakin ke
sih, maksudnya harus syukur banget, dan hal tersusah apapun ke depan sebagai maksudnya thank you Tuhan aku dapat ini, thank you Tuhan ini, enggak gitu. Jadi mungkin itu aja sih bro, karena bersyukur dalam kesulitan itu nggak mudah. Itu thank you. Amin. Thank you Sandi untuk feedback-nya. Satu orang terakhir sebelum kita menutup acara kita malam hari ini. Ada yang mau sharing? Satu orang terakhir. Siapakah dia yang beruntung? Udah gue deh. Pak Joshua, silakan. Thank you Kar ya. Saya malam hari ini gue hal yang menurut gue sih simple ya. Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kita pikir pakai otak, ya kita juga tahu lah harusnya kayak gini gitu. Harusnya kita lagi keadaan sulit, harusnya kita bisa bersyukur gitu. Ya itu hal yang kalau secara teori tuh emang harus begini gitu. Cuma kalau misalnya secara praktek memang benar ya, nggak mudah ya. Itu makanya tadi tercelik juga dengan kata-kata Maria ya. Kadang-kadang itu beda, makanya ada yang namanya menyangkal diri sama menipu diri ya. Jadi kita bisa kadang-kadang berusaha untuk terlihat bersyukur gitu, cuma cara kita tuh nggak sincere gitu, nggak tulus gitu, malah jadinya kayak jadi munafik sih sebenarnya gitu. Kayak cuma kalau kita benar-benar punya kedamaian itu ya, kalau kita benar-benar punya naikkan ucapan syukur dengan tulus ya, gue yakin sih kita semua pasti punya rasa damai itu sih. Memang kadang-kadang kalau misalnya keadaan kayak gini, bingung ya, sampai lupa ya gimana sih rasanya damai gitu. Lagi gini kan kayak, wah semuanya serba nggak pasti ya kan. Usaha juga, bisnis semua nggak bisa jalan. Nggak bisa jalannya secara regulasi, bukan karena nggak ini gitu. Tapi Jamsan bagus juga tadi, maksudnya kita harus berpikir untuk kita lebih kreatif ya, apalagi kita masih muda gitu. Jadi memang sih gue banyak denger quote-quote lah gitu, termasuk dari Raditya Dika ya. Raditya Dika juga ada kasih quote menurut gue bagus juga gitu. Waktu kita spend satu waktu kita untuk melakukan hal A gitu ya, kita membuang waktu kita untuk melakukan hal B gitu. Jadi tadi si Angel juga bagus banget tuh. Gitu, waktu kita spend waktu kita untuk kita worry gitu ya, kita kehilangan waktu kita untuk kita bersyukur. Itu bagus banget tuh tadi tuh. Itu gue jadi keinget lagi soal Raditya Dika sih. Bukan soal Tuhan nih, soal Tuhan juga gitu. Cuma itu sih, ya bener, opportunity cost bener. Gitu. Itu sih yang gue dapet, Kar. Thank you banget malam ini. Amin. Thank you Joshua untuk sharing-nya. Thank you semua teman-teman yang udah aktif terlibat dalam diskusi kita malam hari ini. Sekali lagi thank you juga buat Hikari yang sudah menyiapkan materi diskusi kita malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan itu nggak cuma berhenti di kepala kita, tapi kita bisa benar-benar melakukan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini ketika kita berhadapan dengan segala ketidakpastian ini, kita punya satu sosok, guys, yang bisa memberikan kepastian itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau dengan segenap hati kita mencari sosok yang bisa memberikan kepastian itu. Nah, gimana caranya kita bisa mencari dia? Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Oke, guys, sebelum kita tutup pertemuan diskusi Alkitab malam hari ini, ada beberapa buah pengumuman yang gue pengen kita semua bisa ambil perhatiannya sejenak melalui video yang akan gue tampilkan sesaat lagi. Oke, jadi itu pengumumannya, ada 3 pengumuman. Yang pertama, pertemuan kita seperti ini akan kita adakan lagi bulan depan, tanggal 29 Oktober lebih tepatnya. Gua pengen mengundang kita semua untuk bisa join kembali. Kan di masa-masa berat seperti ini tuh sangat menyenangkan kalau kita bisa berkumpul dalam satu buah komunitas yang positif, atmosfer yang baik untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain juga. Kemudian yang kedua, kita juga punya ibadah hari Minggu on a virtual Sunday service. Gue pengen mengundang buat teman-teman yang baru join malam hari ini untuk juga bisa join di ibadah kita hari Minggu besok. Dan yang ketiga, kita juga punya personal Bible study. Jadi tadi gue sempat bilang gimana sih caranya mencari Tuhan. Nah, karena Tuhan itu sangat personal, jadi Tuhan juga expect kita bisa mencari dia dengan
personal juga. Nah, buat teman-teman yang tertarik, gimana sih personal Bible study itu? Boleh kalian mengkontak teman-teman kalian, menghubungi teman-teman kalian yang mengajak kalian untuk hadir di acara Epic Bible Talk malam hari ini. Sekali lagi, thank you semua untuk partisipasinya. Sebelum kita berpisah, saya mau minta tolong brother saya, Tim, untuk boleh tutup kita di dalam doa. Silakan, Tim. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih karena malam hari ini kan punya kesempatan untuk mendengarkan firman, juga berfellowship dengan brothers and sister kami, Tuhan. Terima kasih karena kalau sampai hari ini kami masih punya tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat, ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan mau selalu belajar, ya Tuhan, dalam situasi apapun yang sedang ada depan kami. Dan kemanapun kehidupan ini membawa kami, Tuhan, ingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang selalu mau menggendong kami, Tuhan, menjaga kami kemanapun langkah kami berjalan. Banyak malam hari ini, Tuhan, sisa malam hari ini, kami hidupkan dalam tangan Tuhan, biarlah malaikat Tuhan saja yang menjaga masing-masing kami. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Epic Plus ini, Tuhan, dan juga brothers sisters yang berada di sini, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you. Foto dulu nggak, Jul? Boleh. Teman-teman boleh buka videonya. Kita mau foto bersama dulu. Oke, jangan chat dulu ya guys. Nanti kasihan yang posisinya di bawah ketutupan sama chat kalian. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Masih ada 1 slide lagi. 1, 2, 3. Oke guys, thank you so much for tonight. God bless you all. Thank you. Jangan lupa follow ya Instagram Epic. Yes. Mosi. Bye. Bye. Thank you. Semuanya. Thank you, Jul. Thank you, Angel. Ini pemain bertahan nih. Ini penghuni terakhir. Biasanya ada ya penghuni itu. Mantap ya. Erik. Katanya pernah ngubungin si Raymond ya via LinkedIn. Oh iya. Iya, katanya dari sosialku. Wait. Boleh. Pak Erik, kapan pulang Jakarta? Belum tahu ini. Bisa Sabtu, bisa Jumat, bisa Minggu. Kamu di mana, Bro Ju? Di rumah aja nih. Tadinya kan di rumah. By the way, kok bisa lengkapnya Raymond apa? Raymond Christopher. Oh iya, cuy, gue temenan di LinkedIn, cuy. Oh, pantas. Temannya cowok ya? Kan bisnis. Dan gue belum balas chatnya, Ses. Parah lu, makanya dia bilang, kalau nggak salah, dia nanya tentang startup gue, habis itu dia respon, habis itu lu cuekin. Masanya tuh yang ngechat gue di LinkedIn banyak banget, cuy. Gue baru ada, dia udah 2 kali ngechat gue nggak balas. Parah. Saya sorry lu, Hik. Sorry, parah. Sorry ya. Oke. Bapak Sultan nggak pulang-pulang nih. Pak Erik. Erik nih luar biasa memang. Sabtu paling. Menunggu kalian ini. Mana Jul semua. Iya nih, kita kemarin batal. Ya kapannya kita piknik bareng deh. Ayo Rik, yang deket-deket aja. Ke Bandung gitu misalnya. Bandung, Bogor, apa Puncak dah ya. Gue belum end record. Bentar. Oh iya. Mohon maaf, bentar ya.